hepatitis yaitu peradangan pada hati yang disebabkan oleh beberapa etiologi. Etiologi yang menyebabkan peradangan hati ini antara lain berupa virus, kelainan sistem imun tubuh, alkohol, obat-obatan tertentu, dan juga zat-zat yang bersifat racun. Yang berikut, hepatitis merupakan peradangan yang terjadi pada organ hati. Yang berikut, gejala yang timbul pada penderita hepatitis, hampir seluruh tubuhnya berwarna kekuningan, maka dalam masyarakat dikenal dengan penyakit Ronin. Etiologi yang pertama, 3 penyebab utama hepatitis adalah virus hepatitis tipe A, tipe B, alkohol dan obat-obatan, juga virus C dan D dan E. Yang kedua, infeksi yang jarang terjadi oleh karena mononucleosis, yellow fever, cytomegalovirus, coxsacievirus, leptospirosis. Yang ketiga, infeksi parasit, schistosomiasis, amoebiasis, malaria. Sarannya adalah liver tetapi tidak menyebabkan hepatitis. Yang keempat, infeksi pyogenik dan abses merupakan masalah juga. Yang kelima, tuberkulosis pada liver dan infiltrasi granulomatous, lain disebut granulomatous hepatitis, akan tetapi mempunyai gejala klinis, biokemis, dan histologis yang berbeda. Berikutnya, faktor risiko. Yang pertama, kurang menjaga kebersihan seperti tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus hepatitis atau makanan yang tidak dimasak hingga matang. Yang ketiga, berbagi pengguna barang pribadi dan jarum suntik dengan orang lain. Yang keempat, melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan penderita hepatitis akibat infeksi virus. Yang kelima, memiliki penyakit infeksi akut dan kronis. Yang keenam, memiliki penyakit autoimun. Yang ketujuh, memiliki riwayat hepatitis dalam keluarga. Dan yang ke-8, sering menerima transfusi darah, terutama bila darah yang didonorkan tidak melalui pemeriksaan ketat atau alat yang digunakan tidak bersih. Berikutnya, epidemiologi. Yang pertama, virus A terjadi oleh karena kontak fekal oral, darah, dan sekret lain yang infeksius. Yang kedua, merupakan foodborne epidemic, terutama di negara berkembang. Yang ketiga, secara sporadis terjadi oleh karena kontak person to person. Yang keempat, virus B, transmitted melalui parenteral. Yang kelima, akibat transfusi darah. Yang keenam, pemakaian jarum suntik secara bergantian pada pengguna narkoba. Yang ketujuh, cuci darah atau renal dialisis. Yang ke-8, non-parenteral juga dapat terjadi, misalnya sex intercourse. Yang berikutnya, klasifikasi. Yang pertama, hepatitis A. Virus hepatitis A merupakan penyakit endemis di beberapa negara berkembang bersifat akut. Penularannya melalui fekal oral. Sumber penularannya umumnya terjadi karena pencemaran air minum, makanan yang tidak dimasak, makanan yang tercemar, sanitasi yang buruk, dan personal hygiene rendah. Yang kedua, hepatitis B. Virus hepatitis B dari golongan virus DNA, masa inkubasi 60-90 hari, penularan vertikal 95%, terjadi masa perinatal atau saat persalinan, dan 5% intrauterin. Penularan horizontal melalui transfusi darah, jarum suntik tercemar, pisau cukur, tato, transplantasi organ. Hepatitis E dikenal sebagai hepatitis non-A dan non-B. Etiologi virus hepatitis E termasuk virus RNA. Masa inkubasi 2-9 minggu. Penularan melalui vokal oral dengan didapatkannya IgM dan IgG anti-HEV pada penderita yang terinfeksi. Belum ada dilakukan pengobatan antivirus, pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan makanan dan minuman.
Berikutnya, uji diagnostik. Yang pertama, tes fungsi hepar. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk mengecek kinerja atau fungsi hati. Pada tes ini, kandungan enzim hati dalam darah yaitu enzim aspartat aminotransferase dan alamin aminotransferase atau AST atau SGOT dan ALT dan SGPT. Akan diukur normalnya kedua enzim tersebut terdapat di dalam hati. Namun jika hati mengalami kerusakan akibat peradangan, kedua enzim tersebut akan tersebar dalam darah sehingga kadarnya meningkat. Meski demikian, perlu diingat bahwa tes fungsi hati tidaklah spesifik hanya untuk menentukan penyebab hepatitis saja. Yang kedua, USG perut. Dengan menggunakan bantuan gelombang suara, USG perut dapat mendeteksi kelainan pada hati seperti adanya kerusakan, pembesaran maupun tumor hati. Selain itu, USG perut dapat juga mendeteksi adanya cairan dalam rongga perut serta kelainan pada kandung empedu. Yang ketiga, biopsi hepar. Dalam prosedurnya, sampel jaringan hati akan diambil untuk kemudian diamati menggunakan mikroskop. Melalui pemeriksaan biopsi hati dapat menentukan penyebab kerusakan yang terjadi dalam hati. Pengobatannya yang pertama pemberian obat interferon, yang kedua pemberian obat imunosupresan, yang ketiga pemberian obat antivirus, dan yang keempat transplantasi hepar. Yang berikut penata laksanaan. Penata laksanaan hepatitis akan disesuaikan dengan jenis hepatitis, tingkat keparahan infeksi, serta kondisi pasien. Hepatitis akibat infeksi virus bisa sembuh dengan sendirinya jika pasien memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Pengobatan hepatitis akibat infeksi virus bertujuan untuk mengatasi infeksi, meredakan gejala, dan mencegah terjadinya komplikasi. Pencegahan yang pertama vaksinasi, yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.